Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan praktek kerja lapangan bidang apotek di Apotek Fitri. Kelompok kami beranggotakan saya Aniza Nurrohmi, 2 Ika Desi Ramadhani, 3 Linda Isnaini Septarina, 4 Putri Nur Ariyanti. Tujuan praktek kerja lapangan. Yang pertama, tujuan umumnya, mahasiswa mampu menerapkan teori yang diperoleh dari mata kuliah yang telah diberikan sehingga diharapkan terampil dalam bidang pelayanan farmasi di apotek dan untuk mendapatkan pengalaman langsung dalam dunia pelayanan kesehatan khususnya pelayanan kefarmasian di apotek. Yang kedua, tujuan khusus, yang pertama, untuk mengetahui alur pelayanan farmasi di Apotek Fitri, untuk mengetahui peranan tenaga teknis kefarmasian di Apotek Fitri, untuk mengetahui mekanisme pengelolaan perbekalan farmasi di Apotek Fitri, untuk mengetahui gambaran umum apotek di Apotek Fitri. Definisi apotek. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian di tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Apotek Fitri. Apotek Fitri berdiri sejak tahun 2010, didirikan oleh Ibu Fitriana Yuliastuti, MSc, APT, sebagai pemilik sarana apotek dan apoteker pengelola apotek atau APA. Charles Aris Sudarmono, MSc, APT, sebagai apoteker pendamping. Apotek Fitri terletak di Jalan Letkol Subadri nomor 90, Ngangkrek, Triharjo, Sleman. Jadwal Apotek Fitri. Buka setiap hari Senin sampai Minggu, jam 8 sampai 21.30. Shift pagi, jam 8 sampai jam 15.00 WIB. Shift siang, jam 13.00 sampai 21.30 WIB. Struktur organisasi Apotek Fitri. APA atau PSA, yaitu Ibu Fitriana Yuliastuti, MSc, APT. AP-nya Charles Aris Sudarmono, MSc, APT. TTK-nya ada Afrizal, AMD Farm, Nining H, AMD Farm. Asisten TTK-nya ada Fendi, Nanda, Aurel. Administrasi dan keuangan adalah Tri Rahayu. Pengelolaan perbekalan farmasi. Yang pertama, perencanaan dan pengadaan. Yang kedua, penerimaan barang. Yang ketiga, penyimpanan barang. Yang keempat, pengendalian dan pemusnahan. Yang kelima adalah pencatatan dan pelaporan. Perencanaan dan pengadaan. Perencanaan di Apotek Fitri menggunakan metode konsumsi berdasarkan pola penyakit dan ada di sekitar pembelian dan terbanyak oleh pasien serta berdasarkan stok limit atau stok minimal yang harus tersedia. Pengumpulan data obat-obatan dan alat kesehatan ditulis dalam buku defekta. Cara order barang langsung dari PBF melalui sales via telepon, kemudian disampaikan ke admin dan dibuat surat pesanan yang ditandatangani oleh apoteker penanggung jawab. Pengadaan. Pengadaan pada Apotek Fitri dilakukan dengan pembelian tunai, kredit maupun konsinyasi. Pembelian secara tunai yaitu barang yang dipesan atau dibawa supplier dibayar secara tunai pada saat itu juga. Pembelian kredit merupakan pembayaran dilakukan sesuai tanggal jatuh tempo. Konsinyasi merupakan barang titipan dari PBF di mana apotek menerima bayaran apabila barangnya terjual. Alur penerimaan barang. Barang datang sesuai dengan SP, barang yang telah diterima harus dilengkapi faktur. Dilakukan pengecekan dengan mencocokkan nama apotek yang dituju, jumlah barang, kesesuaian barang, keadaan fisik, kesesuaian dengan SP, kesesuaian ED. Pegawai menandatangani faktur yang disertai nama lengkap, tanggal penerimaan, dan cap apotek. Faktur akan dikembalikan kepada supplier dan apotek mendapatkan 1 lembar salinan arsip. Setelah itu barang datang, dihitung harganya, kemudian disimpan, kemudian faktur ditulis di buku barang datang atau buku ED.
Penyimpanan barang. Sistem penyimpanan barang di Apotek Fitri menggunakan sistem kombinasi. Yang pertama dengan menggunakan alfabetik disusun sesuai dengan urutan abjad, bentuk dan jenis sediaan, yaitu padat, cair, semi solid, tetes mata, tetes hidung, oral drop, inhaler, and aerosol. Dengan farmakologis, antibiotik, kardiovaskular, SSI, pencernaan, muskuloskeletal, pernafasan, anti alergi, kontrasepsi, vitamin, dan suplemen. Golongan obat, golongan generik, paten, obat bebas terbatas, multivitamin, dan alkes. Sistem FIFO dan FEVO. Obat yang kadaluarsa lebih cepat dan diletakkan paling depan supaya dijual terlebih dahulu. Pengendalian dan pemusnahan. Apotek Fitri melakukan stok omelan setiap 3 bulan sekali. Stok omelan bertujuan untuk mengetahui dan memantau jumlah persediaan barang di apotek dan untuk mengetahui expired date setiap obat. Obat-obatan yang mendekati 3 bulan waktu kadaluarsa diletakkan terpisah agar memudahkan kontrol penggunaan dan proses pemusnahan obat ED. Proses pemusnahan obat yang kadaluarsa dilakukan oleh apoteker yang disaksikan oleh tenaga kefarmasian lain dan perwakilan dari Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota setempat. Pelayanan resep dokter, pemberian harga obat. Resep yang diterima dicek ketersediaannya, dilakukan pemberian harga, kemudian disampaikan kepada pasien total harganya, dan ditawarkan apakah akan diambil semua atau tidak. Jika sudah dapat persetujuan, maka resep dikerjakan dan pasien menyelesaikan pembayaran. Pelayanan obat sesuai resep. Resep yang sudah selesai administrasi siapkan. Obat diambilkan sesuai dengan resep. Kemudian pasien sesuai dengan kemauan pasien. Kemudian diberi etiket. Jika resep perlu disalin, maka dibuat salinan resep. Penyerahan obat. Obat yang sudah siap diserahkan kepada pasien. Penyerahan obat ke pasien disertai dengan memberikan informasi tentang cara penggunaan, indikasi obat, aturan pakai, serta efek samping yang mungkin terjadi. Pelayanan obat HV. Obat HV atau obat bebas adalah obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter. Obat HV dibagi atas 2 jenis, yaitu obat bebas, yaitu dengan logo lingkaran berwarna hijau dengan garis pinggir berwarna hitam, dan obat bebas terbatas, logo lingkaran berwarna biru dengan garis pinggir warna hitam. Pelayanan obat HV yaitu melakukan asesmen, tanyakan pada pasien yang sakit apa, gejala atau keluhan, lama keluhan, tindakan atau obat yang pernah diberikan. Yang kedua, pilihkan alternatif terbaik bagi pasien atau pilihkan dengan mempertimbangkan keluhan, kondisi pasien, dan ekonominya. Yang ketiga, pengambilan obat sesuai kebutuhan. Yang keempat, periksa kembali obat atau barang yang akan diserahkan. Yang kelima, serahkan obat atau barang serta informasi mengenai aturan pakai, lama pengobatan, dan informasi lain yang diperlukan. OWA. Pelayanan OWA yaitu melakukan asesmen, tanyakan kepada pasien sakit apa, gejala keluhan, lama keluhan, tindakan atau obat yang pernah diberikan. Yang kedua, pilihkan alternatif terbaik bagi pasien atau pilihkan dengan mempertimbangkan perlu atau tidaknya penggunaan OWA serta memberikan alternatif pilihan obat lain dengan mempertimbangkan 4T dan keluhan, kondisi pasien, dan ekonomi. Yang ketiga, pasien dipersilahkan untuk membayar di kasir. Yang keempat, apoteker mengambilkan obat sesuai kebutuhan. Yang kelima, periksa kembali obat atau barang yang akan diserahkan. Yang keenam, serahkan obat atau barang disertai informasi mengenai aturan pakai, lama pengobatan, informasi dan yang diperlukan. Yang ketujuh, apoteker memisahkan nota OWA pada setiap shift, kemudian melakukan dokumentasi OWA. Setiap penyerahan OWA harus dilakukan oleh apoteker dan disertai informasi lengkap. Setiap penjualan OWA di Apotek Fitri akan dicatat di buku administrasi OWA yang harus dilengkapi dengan tanggal. Pengelolaan obat kadaluarsa. Obat dikatakan kadaluarsa apabila sudah melewati batas waktu penggunaan yang ditentukan. Obat dan perbekalan farmasi kadaluarsa tidak layak pakai lagi, harus segera disimpan di tempat yang aman atau dimusnahkan.